Alhasil pas diperiksa ulang telinga Almizan, aku juga nggak sadar loh. Aku taunya pas diperiksa saat itu juga. Loh kok tiba-tiba telinga Almizan keluar darah, sedikit darah dan cairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Kalau di video sebelumnya aku udah berbagi pengalaman tes darah Almizan. Kali ini aku mau berbagi cerita lagi bagaimana kelanjutan tes darah Almizan yang sebelumnya sempat tertunda karena anaknya kebangun. Karena syarat BERA adalah si anak tetap harus tenang dalam keadaan tertidur. Gimana ya kelanjutan tes BERA Almizan kemarin? Ternyata tes BERA itu tidak semudah yang kita bayangkan, yang kita lihat selama ini. Nyatanya pas dijalanin itu banyak banget ternyata kendala dan hambatan jauh di luar rencana kita. Apalagi buat kita nih yang ibu-ibu bekerja ya, kita harus meluangkan waktu kita harus izin untuk lebih mementingkan kepentingan anak pastinya. Dan ternyata semua rencana yang udah kita atur nih itu semua di luar rencana kita. Kemarin itu Almizan karena BERA-nya nggak berhasil, jadi dokter menyarankan seminggu lagi kunjungan lagi supaya untuk di BERA lanjutan karena ada beberapa pemeriksaan yang belum sempat dijalanin. Alhasil sebelum BERA lagi H-1 itu emang harus ke THT lagi buat mastiin telinga si anak nih masih bersih apa enggak, meskipun jaraknya masih seminggu sama tes BERA pertama. Jadi tetap harus dibersihin dan dilihat nih gimana kondisi telinganya. H-1 Almizan ke THT, dicek ulang telinganya. Ternyata itu masih saja ada kotoran yang ada di telinga Almizan. Kembali lagi, aku juga sebenarnya nggak ngerti kenapa baru seminggu dibersihin terus telinga dia udah ada kotoran lagi pas dilihat. Nah dokternya kan pasti ngebersihin dong, udah dilihat ada kotoran, dipaksa dibersihin lagi kayak sebelumnya. Nah karena anatomi bentuk lubang Almizan itu emang kecil, jadi sebenarnya riskan banget sih, beresiko banget kalau pas dibersihin. Dan namanya manusia kita nggak tahu kayak gimana ya. Itu kalau lubang telinga itu kan dia sensitif banget ya, tipis kulitnya. Jadi kalau emang pas dibersihin ada yang kesenggol sedikit aja, itu pasti ada efeknya. Nah akhirnya setelah dibersihin dan dokternya pun nggak bisa ngebersihin full, dokter yang di rumah sakitnya itu menyarankan biar telinganya Almizan nih dibersihinnya pas Almizannya udah dibius nih pas mau BERA, karena kemungkinan bisa, karena kan kalau anaknya sadar kan dia gerak-gerak terus riskan banget buat ngenain kulit telinga di dalam kan pas lagi dikorek-korek gitu. Jadi dokter THT-nya mengalihkan supaya telinga Almizan pas BERA aja lanjut dibersihinnya, karena dokternya kesulitan nih ngebersihinnya, udah berusaha tapi ternyata kotorannya nggak dapet. Nah udah tuh ya kan udah sehari, besoknya kita tes BERA, kunjungan lagi nih ke rumah sakit Fatmawati. Alhasil pas diperiksa ulang telinga Almizan, aku juga nggak sadar loh. Aku taunya pas diperiksa saat itu juga. Loh kok tiba-tiba telinga Almizan keluar darah, sedikit darah dan cairan. Di situ aku bilang sama susternya, loh kemarin telinga anak saya nggak kenapa-napa, kok tiba-tiba abis kemarin dibersihin nih, baru kemarin banget tahu-tahu telinga anak saya keluar cairan gitu. Akhirnya susternya pun sempet bingung kenapa ya, pada nggak tahu deh tuh. Akhirnya susternya cuma nenangin kita kan. Aku juga udah berusaha nanya kenapa bisa infeksi secepat ini, bisa keluar cairan seperti ini. Dan alhasil BERA-nya ditunda lagi. Karena nggak mungkin kita lanjutin BERA kalau ada sedikit saja kotoran di dalam telinga, apalagi ini udah ada cairan kan dalam telinganya. Aduh, kataku bener-bener aku tuh pas pulang
dari rumah sakit, bukan sedih masalah tunda beraknya, tapi yang aku sedihin, ya Allah ini kan ikhtiar buat anak biar telinganya bagus, kok kesana malah jadi ngerusak telinga anak ya. Terus aku balik lagi, tapi emang telinga Al-Mizan tuh lubangnya kecil banget, kalau dikorek-korek mulu tuh emang resiko banget sih buat dia kena sama alatnya terus tergores dan infeksi, itu emang kemungkinan banget. Jadi aku nggak bisa nyalahin juga, namanya kembali lagi namanya tangan manusia itu kan nggak bisa 100% kita menjamin dia bener apa enggak ngerjainnya gitu kan. Akhirnya aku sampai rumah ya nangis dong ngelihat anak aku malah kayak gini telinganya. Nggak masalah deh beranya mau ditunda mau gimana pun, yang penting harusnya telinga Al-Mizan nggak kayak gitu ya kan. Nah itulah maksudnya, ternyata bera itu nggak semudah itu, karena kan syarat-syaratnya aja kita harus bergadang, terus kondisi anak harus sehat, terus nggak boleh konsumsi obat-obat jangka panjang. Nah pas di sana juga aku sempat ketemu dan ngobrol sama ibu dengan ABK lain. Jadi anaknya itu emang dia konsumsi obat kejang udah jangka panjang. Akhirnya pas mau berak, ya anaknya nggak bisa dikasih obat tidur, mau nggak mau dia tidur secara alami. Jadi yaitu nggak tahu kelanjutannya gimana ya, anaknya di tes darahnya gimana, karena kata ibunya pun emang disuruh tidur, si anak emang nggak tidur, padahal dari semalam begadang nggak tidur, sampai di rumah sakit pun masih belum bisa tidur. Itu nggak tahu kelanjutannya gimana ya. Jadi ternyata emang kendala berak itu banyak banget, hambatannya ada aja. Kayaknya kita tuh kesabarannya diuji banget, dan kalau untuk berulang-ulang ke RS itu harus kita jadiin rutinitas yang biasa supaya nggak beban gitu dalam diri kita. Habis gimana ya kalau nggak kita lanjutin, kasihan anaknya. Tapi kalau kita lanjutin emang ada aja, besok balik lagi, besok begini, besok ini gitu. Jadi udah kita ikutin aja gimana prosedurnya sampai nanti hasil beraknya keluar. Jadi emang apa yang kita lakukan itu sebetulnya kan pasti salah satu ikhtiar kita ya. Sempet ngeluh banget, apalagi kemarin tuh sedikit cerita, pas mau ke rumah sakit itu hujan deres, ditambah lagi abinya Al-Mizan tuh lagi keluar kota. Jadi aku tuh bawa Al-Mizan bener-bener cuma berdua doang, bolak-balik dari ruang Bougainville sama ruang Poli THT yang di belakang itu jauh banget. Mungkin ada di sini subscriber aku bunda-bunda yang udah nyobain ke rumah sakit Fatmawati bawa berak anaknya. Itu tuh bolak-balik banget, daftarnya di Poli THT, terus nanti ruangannya di Bougainville, itu tuh panjang banget dah jalannya ke sana. Ditambah hujan, terus Al-Mizan kalau hujan nggak mungkin dijalanin kan, akhirnya digendong. Nah di situ tuh kayak ya Allah ya ternyata yang makin bikin kita berat tuh aku sendiri, terus hujan deres. Jadi banyak banget sih kekhawatiran. Ternyata suami itu perannya penting banget. Di sini bukan peran suami aku nggak ada, tapi emang Abi lagi ada jadwal keluar kota, dan tes berak ini emang nggak bisa diundur, karena kalau kita udah dijadwalin saat itu kita minta undur lagi, takutnya nanti lama lagi, nunggu lagi. Jadi aku kemarin emang pengen ngikutin prosedurnya aja, makanya nggak apa-apa lah bawa Al-Mizan ke rumah sakit berdua doang. Alhamdulillah sih anaknya cukup kooperatif, nggak rewel, dan masih mau diajak jalan. Jadi emang nggak digendong mulu juga, alhamdulillahnya. Pokoknya saksiin terus channel ini sampai hasil berak Al-Mizan selesai, sampai bagaimana kelanjutannya setelah hasil berak selesai. Masih banyak lagi deh yang pengen aku ceritain sama bunda dan ayah semua di channel Al-Mizan ini. Pastikan anak-anak ayah bunda semua sudah terscreening dan dideteksi sedini mungkin. Dan apapun hasilnya, bagaimanapun prosesnya, kita tetap harus semangat, anggap aja ini ikhtiar. Oke, jadi kesimpulannya mungkin cerita Al-Mizan berak sampai di sini aja, karena beraknya pun lagi ditunda, Al-Mizannya lagi pengobatan telinganya yang ada cairan. Mudah-mudahan telinga Al-Mizan nggak berat ya masalahnya. Mudah-mudahan emang karena keseringan dikorek-korek aja tuh ngebersihin kotorannya. Oh ya, aku juga sempet nanya sama perawatnya, kok bisa ya baru jarak seminggu telinga si anak dibersihin, terus pas besoknya periksa ulang masih ada lagi kotorannya, kenapa bisa cepet itu kotoran ada?
Nah, susternya pun cuma bisa bilang, emang kalau kotoran telinga pada anak kecil itu biasanya emang lebih cepet adanya. Dan nggak tahu dari mana tuh ya kotoran. Apa mungkin kalau aku sih mikirnya emang Almizan kan makannya belum bagus ya, dia menggigitnya masih nggak bisa yang keras-keras. Jadi mungkin dari situ. Karena dokter sebelumnya juga bilang fungsi kita mengunyah dengan bagus itu supaya menghancurkan kotoran yang ada di dalam telinga. Kalau kita makan kan gini. Itu penjelasannya ada juga di channel kita sebelumnya, di video kita sebelumnya. Oke, terima kasih ya udah selalu ngikutin kegiatan-kegiatan Almizan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan selalu diberi kemudahan pastinya dan kekuatan kalau memang semua rencana dan ikhtiar kita di luar dugaan kita. Pastinya semua ini sudah direncanakan dari Allah langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia jalan dari ujung sana dong. Awas licin. Nisa. Halo nak.